Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa setia channel Fikir dan Rasa Galih Pesa Putra, selamat datang kembali di ruang yang kita cintai ini, program Kamar Renungan. Hari ini kita masuk kembali dalam segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Seperti biasa, untuk mengurai benang kusut kehidupan kita dengan cahaya ilmu, kita telah ditemani oleh guru kita, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Dan juga sapaan hangat untuk seluruh sahabat Kamar Renungan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita dalam keimanan dan jasad kita dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, hari ini kita akan masuk ke wilayah pembahasan yang sering membuat bulu kuduk merinding, tapi juga sering membuat umat bingung. Ada sebuah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri di masyarakat. Kita sering mendengar istilah kesurupan, ketempelan, atau gangguan jin. Ada orang yang tiba-tiba berubah perilaku, emosinya meledak-ledak tanpa sebab, malas beribadah secara ekstrim, atau bahkan sakit medis yang tidak kunjung sembuh meski sudah ke dokter manapun. Lalu timbul banyak spekulasi, wah ini dikirim orang, atau ini karena lewat tempat angker. Keresahan ini nyata Ustadz, orang jadi takut ke kamar mandi, takut keluar malam, bahkan paranoid. Pertanyaan besarnya Ustadz, sebenarnya apa yang menyebabkan makhluk halus atau jin itu mengganggu manusia? Apakah mereka iseng, atau ada kesalahan fatal yang kita lakukan tanpa sadar? Mohon pencerahannya Ustadz, agar kita tidak terjebak dalam ketakutan yang syirik, tapi bisa waspada sesuai tuntunan syariat. Masya Allah ya akhi. Pertanyaan ini sangat mendasar dan penting. Urgen. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan tauhid dan cara kita memandang alam ghaib atau metafisika. Jika salah paham, kita bisa jatuh ke lembah kesyirikan karena terlalu takut pada jin. Atau sebaliknya, kita menjadi sombong, inkar, dan meremehkan perlindungan diri sehingga menjadi mangsa empuk bagi syaitan. Bismillah. Mari kita dudukkan masalah ini dengan merujuk pada Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan para ulama muhakkikin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus sadar, kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Mari kita renungkan ayat ini sebagai landasan awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Artinya, sesungguhnya ia, yaitu iblis atau syaitan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Secara bahasa, mari kita bedah sedikit dengan ilmu sharaf dan lughah. Kata jin itu berasal dari akar kata jim nun nun yang artinya satara atau menutupi atau tersembunyi. Disebut jannah atau surga karena tanahnya tertutupi oleh lebatnya pepohonan. Disebut janin karena tertutupi di dalam rahim ibu. Disebut jin karena mereka tertutupi dari pandangan mata manusia. Jadi, fitrah aslinya adalah mereka tidak terlihat dan mereka ada di dimensi yang berbeda. Lalu kenapa mereka bisa menyeberang dan mengganggu kita? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal Majmu' al-Fatawa, jilid 19, halaman 39, memetakan penyebab jin masuk atau mengganggu tubuh manusia menjadi 3 sebab utama. Ini adalah tahrir atau analisis mendalam dari ulama yang sangat mengerti alam jin. Sebab pertama, az-zulm atau al-adha yang dilakukan manusia terhadap jin, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebab kedua, al-fawahish atau al-ishq, syahwat atau cinta, jin yang jatuh cinta pada manusia. Sebab ketiga, as-sakhriyah wasyarr, kejahatan murni atau isang, atau kiriman sihir. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama, karena kita menyakiti mereka. Ya akhi, jin itu makhluk yang punya perasaan. Mereka bisa marah, bisa dendam. Seringkali manusia melakukan sesuatu yang menyakiti jin tanpa melihat. Contohnya, membuang air panas mendidih ke lubang pembuangan tanpa mengucapkan bismillah. Atau kencing sembarangan di lubang-lubang tanah, atau di bawah pohon rindang yang menjadi tempat tinggal mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melarang kita beristinja atau cebok dengan tulang dan kotoran hewan yang kering. Beliau bersabda, "Innaha zadu ikhwanikum minal jin."
Sesungguhnya itu adalah bekal makanan saudara kalian dari kalangan jin. Bayangkan, jika makanan mereka saja Nabi suruh kita hormati, apalagi fisik mereka. Ketika seseorang menyiram air panas atau melempar batu berat ke tempat gelap, tanpa ta'awudz atau basmalah, bisa jadi itu mengenai anak jin atau jin itu sendiri. Maka, jin itu akan membalas dendam. Balas dendam jin itu seringkali tidak seimbang ya akhi. Kita mungkin hanya menyiram sedikit, tapi balasannya bisa berupa kelumpuhan atau kesurupan. Ini sebab pertama, dendam. Subhanallah, jadi ketidaksengajaan kita bisa berakibat fatal ya Ustadz. Pantas orang tua dulu sering bilang, jangan buang air panas sembarangan. Ternyata ada adab syariatnya, yaitu mengucapkan Bismillah, sebagai peringatan bagi mereka untuk menyingkir. Betul sekali ya akhi. Bismillah itu adalah satar, penghalang. Lanjut ke sebab kedua, dan ini yang paling mengerikan dan sering terjadi di zaman modern ini. Al-ishq, cinta. Jin jatuh cinta pada manusia. Ulama besar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa jiwa yang kosong dan sering mempertontonkan aurat tanpa perlindungan zikir bisa mengundang syahwat jin. Jin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka juga punya nafsu. Ketika seorang wanita atau laki-laki di kamarnya berganti pakaian, bercermin, sambil mengagumi diri sendiri secara berlebihan, ujub, atau tidur dalam keadaan telanjang tanpa selimut dan tanpa membaca doa, maka jin bisa melihat auratnya. Pandangan ini bisa berubah menjadi hasrat seksual. Inilah cikal bakal jin pecinta. Tanda-tandanya biasanya orang tersebut merasa sering mimpi basah tanpa sebab, merasa ada yang menyentuh saat tidur, berat jodohnya karena dihalangi oleh jin tersebut, atau sering merasa gatal di area kemaluan tanpa sebab medis. Rasulullah SAW memberikan solusi preventif yang sangat indah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis Hasan. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala' ayyaqula bismillah. Artinya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang dari mereka masuk kamar mandi adalah mengucapkan bismillah. Kata kuncinya sederhana, bismillah. Tapi seringkali kita lupa karena terburu-buru. Kita masuk kamar mandi, langsung buka baju, padahal di situ sarangnya khubuth, jin laki-laki, dan khobaith, jin perempuan. Jadi penyebab kedua adalah kelalaian kita menjaga aurat dan adab sehingga jin merasa punya hak atas tubuh kita karena rasa suka. Sebab ketiga adalah asyar atau kejahatan atau sihir. Ini adalah ketika jin masuk karena diperintah oleh tukang sihir yang bekerja sama dengan manusia pendengki. Atau jin itu sendiri yang memang jahat, ifrit, yang ingin menyesatkan manusia. Tentang sihir ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa syaitan-syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Namun ada satu hal yang harus kita garis bawahi ya akhi, pintu masuk terbesar bagi jin untuk mengganggu, apapun motifnya, entah dendam, cinta, atau sihir, hanya ada satu kunci utamanya, ghaflah atau kondisi jiwa yang jaza, tidak stabil. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa syaitan itu seperti serigala yang mengintai domba. Dia hanya akan menyerang domba yang terpisah dari kawanannya atau domba yang lemah. Manusia yang lemah di sini bukan fisiknya, tapi ruhiyahnya, spiritualnya. Ada 4 kondisi emosi yang menjadi pintu gerbang tol bagi jin untuk masuk ke tubuh manusia dengan sangat mudah. Syiddatul ghadab, marah yang memuncak. Saat marah meledak, akal hilang, benteng spiritual runtuh. Disitulah jin masuk. Syiddatul khauf, takut yang berlebihan. Takut yang sampai paranoid, takut kepada selain Allah. Syiddatul ghuflah, lalai yang sangat. Orang yang harinya kosong dari zikir, tenggelam dalam maksiat, lupa sholat. Syiddatul inkibab ala syahwat, tenggelam dalam syahwat duniawi. Jadi jika ditanya apa penyebabnya? Penyebab eksternalnya bisa dendam atau cinta, tapi penyebab internalnya, dan ini yang paling vital, adalah rapuhnya hisnul muslim, benteng seorang muslim dalam diri kita. Rumah yang pintunya terkunci rapat dan dijaga satpam, maling akan berpikir 1000 kali untuk masuk. Tapi rumah yang pintunya melompong, gelap gulita, tak berhuni, maka gelandangan pun akan masuk dan menginap di sana. Tubuh kita adalah rumah itu ya akhi. Zikir adalah kuncinya. Masya Allah, perumpamaan yang sangat menohok Ustadz. Tubuh kita ibarat rumah. Jika kosong dari zikir, maka makhluk lain yang akan menempatinya. Ustadz, tadi Ustadz menyinggung soal adab dan zikir. Seringkali kita zikir tapi rasanya kosong. Apakah ada amalan spesifik atau kaifiat, tata cara, dari ulama ahlu sunnah untuk membentengi diri agar jin yang sudah terlanjur naksir atau dendam ini bisa keluar dan tidak kembali lagi? Karena banyak jamaah yang sudah ruqyah, sembuh sebentar, lalu kambuh lagi. Pertanyaan cerdas ya akhi. Kenapa kambuh lagi? Karena kita hanya mengusir tamunya, tapi tidak menutup pintunya dan tidak membersihkan sisa makanan yang mengundang lalat datang lagi. Solusinya,
Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Gunyah mengajarkan metode tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang digabung dengan tahsin, pembentengan. Langkah pertama, taubat nasuha. Jin seringkali bersemayam pada energi kotor dosa kita. Jika penyebabnya adalah sihir atau ain, ketahuilah bahwa sihir itu sulit menembus hati yang bersih. Bersihkan dulu hati dari syirik, iri dengki, dan dosa besar. Taubat adalah detoksifikasi spiritual. Langkah kedua, menegakkan zikir pagi dan petang, almat surat. Ini bukan sekedar sunnah ya akhi. Bagi orang yang merasa ada gangguan, ini adalah wajib secara tibiah pengobatan. Rasulullah SAW bersabda tentang ayat kursi, Man qara'aha hina yusbihu ujira minna hatta yumsi. Barang siapa membacanya di pagi hari, dia akan dilindungi dari gangguan kami, yakni jin atau syaitan, sampai sore hari. HR Hakim. Sahih. Bacalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, masing-masing 3 kali di pagi dan petang. Tapi ingat, bacanya jangan seperti membaca Quran. Bacalah dengan tadabur, penghayatan, dan niat al-wiqoyah, niat perlindungan. Bayangkan ayat-ayat itu menjadi perisai cahaya yang menyelimuti tubuh Anda. Langkah ketiga, rutinkan membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tukra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ulama menyarankan, jika berat membaca sekaligus, bagilah atau minimal perdengarkan, namun membacanya sendiri jauh lebih afdal, utama. Dan yang terakhir, ini istihad para ulama thariqah yang muktabarah dalam mengobati gangguan jin, yaitu menjaga wudu, daimul wudu. Jin itu tercipta dari api, wudu itu air yang memadamkan. Orang yang langgeng wudunya, tubuhnya memancarkan energi yang panas bagi jin jahat, sehingga mereka tidak betah menempel. Jika batal, wudu lagi. Sebelum tidur, wudu. Mau keluar rumah, wudu. Daimul wudu, Masya Allah. Sederhana tapi berat, namun khasiatnya luar biasa ya Ustadz. Benar. Dan satu lagi filosofi penting. Jangan takut berlebihan. Dalam surah Al-Jin ayat 6, Allah berfirman, Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rohaqa, yakni dosa dan kesalahan atau rasa takut. Kata rohaqa dalam ilmu tafsir bisa bermakna ketakutan yang berlebihan atau kesombongan jin. Jadi, semakin kita takut pada mereka, semakin besar kepala mereka. Semakin kita cuek dan tawakal pada Allah, semakin kerdil mereka. Ubah mindset kita. Saya khalifah di bumi, mereka jin makhluk yang juga hamba Allah. Saya punya Allah yang maha besar, mereka kecil. Allahu Akbar, mereka kecil, kita punya Allah yang maha besar. Ini mentalitas yang harus kita bangun. Jadi kuncinya adalah pembenahan tauhid dan kedisiplinan zikir ya Ustadz. Ustadz, sebagai penutup, mungkin ada muhasabah khusus bagi kami semua, terutama bagi kami yang mungkin selama ini merasa aman-aman saja, tapi sebenarnya lalai, atau bagi saudara kami yang sedang berjuang lepas dari gangguan ini. Ya akhi, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita tutup mata sejenak dan tanyakan pada hati nurani kita yang paling dalam. Pertama, seberapa sering kita menyebut nama Allah dalam aktivitas kecil kita? Saat membuka baju, saat masuk kamar mandi, saat menutup pintu rumah di malam hari, atau kita membiarkan diri kita telanjang tanpa perlindungan namanya, sehingga menjadi tontonan makhluk halus yang bisa membinasakan kita. Kedua, untuk Anda yang sedang diuji dengan gangguan, sakit non-medis, atau kegelisahan yang tak beralasan, jangan putus asa. Itu adalah cara Allah menegur Anda untuk pulang. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk dengan dunia, sehingga Allah kirimkan sedikit gangguan agar Anda kembali bersujud, kembali merintih, kembali membaca Al-Quran. Jadikan gangguan ini sebagai titik balik hijrah Anda. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke jimat. Larilah kepada Allah. Fafirru ilallah.
larilah kembali kepada Allah. Ketiga, mari kita bangun benteng rumah kita. Jangan biarkan rumah kita sepi dari lantunan Al-Quran. Hidupkan cahaya di rumah kita dengan solat dan zikir, agar yang betah tinggal di sana adalah malaikat rahmat, bukan syaiton la'natullah. Mari kita berdoa, memohon perlindungan mutlak kepada penguasa seluruh makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Hafiz, ya Mani', ya Qawiyyu ya Matin. Allahumma inna na'udzu bika min hamazati syayatin, wa na'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan kami berlindung kepadamu, wahai Rabb kami, dari kedatangan mereka kepada kami. Allahumma hassin ajsadana, wa buyutana, wa auladana bihisnikal hasin. Ya Allah, bentengilah jasad kami, rumah kami dan anak-anak kami dengan benteng-Mu yang kokoh. Padamkanlah api dendam, api syahwat, dan api kedengkian dari makhluk-makhluk gaib yang ingin mengganggu kami dengan kesejukan air wudu dan cahaya zikir kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Anda ya akhi. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Jazakallahu khairan kathiran, Ustadz Abdul Rahman. Sungguh, penjelasan yang tidak hanya menjawab kenapa, tapi juga memberikan bagaimana kita harus bersikap dengan elegan dan syar'i. Rasa takut itu kini berganti menjadi kewaspadaan yang penuh ketenangan. Baiklah, sahabat Kamar Renungan, ingat pesan guru kita. Bismillah di setiap langkah, dan jangan biarkan hati kosong dari mengingatnya. Saya Galih P. Saputra dan guru kita Ustadz Abdul Rahman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.